Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 2 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Seberapa Jahatkah Manusia? Seberapa Jahatkah Manusia? Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 94 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Janda dan orang-orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kami diciptakan dengan memiliki hati Allah. Kami diciptakan dengan memiliki pikiran dan perasaan Allah. Dan kami diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Biarlah kami hidup seperti nilai-nilai tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seberapa jahatkah manusia? Sewaktu saya menyampaikan tema seberapa jahatkah manusia, mungkin sahabat seperjalanan akan terbayang satu sosok orang, satu wajah tertentu yang menurut sahabat seperjalanan adalah orang yang paling jahat yang engkau kenal, baik itu bersangkut paut dengan hidup orang lain, ataupun bersangkut paut dengan hidup sahabat seperjalanan sendiri. Sewaktu bersangkut paut dengan hidup sahabat seperjalanan sendiri, berarti sahabat seperjalananlah sebagai orang yang mengalami akan kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sahabat seperjalanan, kalau kita melihat berita, apa itu kejahatan? Bagaimana seorang ayah yang memperkosa anak kandungnya sendiri? Apa itu kejahatan? Bagaimana seseorang yang pernah ditolong dari segala kesusahannya, kemudian yaitu orang tuanya sendiri, kemudian anaknya justru itulah yang membunuh satu demi satu anggota keluarganya. Dalam cerita tentang salah satu cerita kerajaan Tiongkok kuno, dalam rangka untuk pewarisan kerajaan itu dimiliki oleh dia, ayahnya dibunuh, saudara-saudaranya dibunuh, sehingga tidak ada garis keturunan darah dalam rangka dirinya mendapatkan sebuah jabatan sebagai raja. Sahabat seperjalanan, kisah ini saya barusan saja lihat dan dengar dari sebuah tayangan YouTube karena saya senang melihat dan mempelajari sejarah-sejarah dari berbagai bangsa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seberapa jahatkah manusia? Di dalam Alkitab Mazmur yang dikatakan dalam firman Tuhan, Mazmur 94 ayat ke-6 dan ke-7. Janda dan orang-orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Pada ayat yang ke-6, kita bertemu dengan janda, kita bertemu dengan orang asing, kita bertemu dengan anak-anak yatim. Janda, orang asing, anak-anak yatim adalah gambaran orang yang dalam kondisi lemah, tidak terlindungi. Tidak ada yang memproteksi melindunginya. Tentunya janda tidak ada suami yang melindungi. Orang asing, dia asing di tempat yang baru. Tidak ada kenalan kerabat yang bisa melindunginya. Sementara anak yatim tahu sendiri yang namanya anak-anak, dalam ketidaktahuan, dalam kelemahannya, kemudian diperlakukan dengan sangat buruk oleh orang-orang yang berniat jahat. Bahkan Alkitab mengatakan apa yang dilakukan oleh orang tersebut, yaitu mereka sembelih. Mereka sembelih janda, mereka sembelih orang asing, mereka sembelih anak-anak yatim. Sangat menakutkan sahabat seperjalanan. Kalau dikatakan di manakah binatang buas, kita mengatakan binatang buas harimau, kita mengatakan binatang buas itu ular, kita mengatakan binatang buas itu budaya. Namun pernahkah ada binatang yang memotong dengan pisau manusia? Tidak pernah ada. Namun manusia, semua binatang dipotong. Ayam dipotong, kambing dipotong, sapi dipotong, binatang apapun dipotong. Bosan dengan binatang yang biasa, dia cari-cari yang lain. Sekalipun Alkitab mengatakan bahwa membunuh binatang untuk konsumsi makanan bukanlah sebuah dosa, karena Alkitab mengatakan bahwa membunuh manusia baru catatannya di dalam Alkitab sebagai dosa. Namun kebengisan
di dalam orang-orang yang punya perilaku psikologi yang mengalami gangguan mental, maka ada yang punya kenikmatan bagaimana menganiayai binatang. Jadi tatkala binatang menderita, dia mengalami sebuah kebahagiaan. Dia memulainya dilakukan kepada binatang, lama-lama kepada manusia. Seberapa jahatkah hati manusia? Pada ayat yang ke-7 lebih menakutkan lagi. Mereka meyakini dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Seakan-akan Allah pun setuju dengan apa yang dilakukannya. Sehingga ayat ini berbunyi apa? Mereka menilai Tuhan tidak melihatnya dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Sewaktu mengatakan Allah Yakub, maka ini tentu konotasinya adalah bangsa Israel, orang Yahudi, sebagai umat pilihan Allah yang dicintainya, tetapi justru melakukan keburukan yang sangat luar biasa. Tentunya catatan kitab Mazmur adalah catatan dalam sejarah panjang bangsa Israel yang melawan Tuhan, yang berbuat dosa, yang melanggar dan melakukan berbagai macam hal dalam kehidupannya. Sewaktu kita kemudian menyimak, kemudian melihat kondisi hidup manusia pada saat ini, dunia berkembang dengan cara luar biasa, pendidikan berkembang dengan cara luar biasa, teknologi berkembang dengan cara luar biasa. Manusia memiliki kemampuan dengan cara luar biasa. Namun, sifat naluri manusia berdosanya itu tidak mengalami perkembangan. Seharusnya tatkala semuanya berkembang, maka moral, maka spiritual, maka rohani, maka kehidupan yang dekat dengan Allah seharusnya berkembang. Namun tetap sama saja. Dari dulu sekarang sampai akhir zaman, kejahatan manusia tetap ada. Sahabat perjalanan, sewaktu kita membaca bagian ini, apa pelajaran yang kita ambil? Maka kita melihat bahwa manusia tatkala tidak memiliki Allah, tidak hidup bersama dengan Allah, terlepas koneksi dari Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang sangat jahat. Namun ada orang yang tidak mengenal Allah, tidak mempercayai Kristus, namun dia meyakini dalam dirinya ada pertanggungjawaban hidup kepada yang menciptakan, kepada yang maha luhur, maha mulia, maha tinggi. Terkadang moral mereka jauh lebih baik daripada orang-orang percaya. Sementara kita yang sudah diberikan Kristus, menerima Yesus sebagai juru selamat, diberikan firman yang sangat lengkap dalam Alkitab. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita setiap pribadi memahami firman ayat demi ayat, pasal demi pasal, kitab demi kitab. Namun mengapa manusia tetap jahat? Karena dirinya tidak mentaati firman. Dirinya menganggap Tuhan tidak melihatnya dan Tuhan tidak mengindahkannya. Karena dirinya memaksa agar Allah setuju dengan apa yang dilakukan dan diperbuatnya. Sahabat perjalanan, sangat mengerikan sebuah kehidupan manusia yang tidak takut akan Allah, yang tidak mempercayai bahwa Allah akan menghakimi, bahkan mempercayai di dalam ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan tidak melihatnya dan Tuhan tidak mengindahkannya. Baiklah sahabat perjalanan, kalau ada orang-orang yang bersikap buruk seperti demikian, mereka sedang berhadapan dengan tahta pengadilan Allah di bumi ini, atau satu hari nanti sewaktu mereka bertemu dengan Tuhan. Sementara kita sebagai orang percaya, biarlah kita menjaga hati kita dengan hati penuh dengan kelembutan, hati penuh dengan belas kasihan, hidup penuh dengan kebenaran. Perjalanan waktu yang kita jalani di dalam jalan-jalan Allah, bukan dengan cara manusia berdosa. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita masing-masing, agar kehidupan kita sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan. Jangan masuk ke dalam sebuah lingkup bagaimana kita menjadi pribadi yang jahat di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.